Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita ke materi median atau nilai tengah dari suatu data. Jika datanya berupa data tunggal, ada dua kriteria. Jika datanya ganjil, maka median adalah X ke setengah N plus 1 atau data ke setengah N plus 1. Misal, datanya ada 5 nih. Mediannya ada di data ke berapa? Mediannya ada di data ke 3. 3 itu dari mana? Setengah. Banyaknya data berapa? 5 tambah 1, 6 dibagi 2. Jadi dia adalah akan berada di data ke 3. Mungkin kalau datanya hanya sedikit gini, kamu bisa menebaknya dengan cepat. Oh, hanya 5 data ketiga. Misalkan ditanya datanya 125, data ke berapa? Kan harus mikir lagi ya. Kita gunakan dia adalah data ke setengah kurung buka N plus 1 jika datanya ganjil. Namun jika datanya banyaknya genap, kita gunakan setengah dari kurung buka data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1. Contohnya ini nih ya, 2, 4, 4, 6, 8, 9. Kita punya datanya ada sebanyak 6. Berarti kita akan menghitung mediannya adalah apa? Setengah dari, setengahnya 6 berapa? 3 ya. Berarti setengahnya adalah data ke 3 ditambah data ke 4. Berarti setengah dari 4 ditambah 6, 5. Jadi kita akan mengambil di sini. Itu median. Berikutnya, bagaimana jika berupa data berkelompok? Kita menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK per F dikalikan P. Saya jelaskan. Tepi bawah adalah tepi bawah kelas median. Jadi nanti kita pilih kelasnya dulu. Kita pilih kelasnya dulu, mana yang paling tepat sebagai kelas median. Setengah N, N sendiri banyaknya data. FK, FK itu F kumulatif sebelumnya kelas median. F adalah frekuensi median, P adalah panjang kelas. Mungkin nanti lebih pahamnya kalau sudah melihat soal ya. Oke, ke contoh 1 berupa data tunggal. Sebelum bisa menghitung median, tentu kita harus mengurutkan dulu datanya. Paling kecil angka berapa? 1. Kita coret, kita tulis 1. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3-nya ada 1. 4-nya ada 1, 2, berarti 4, 4. 5-nya ada 1, 2, berarti 5,5. 6, 1, 2, 3, 6,6,6. 7, 1, 2, 8, hanya 1, 9, hanya 1. Banyaknya data berapa? N-nya? Banyaknya data ada 16. Kalau datanya 16, berarti tengah-tengahnya ada di mana? Berarti median adalah data ke setengah dari data ke 8 ditambah data ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, setengah dari 5 tambah 5. Oh, kebetulan tetap 5. Kalau datanya genap, kita menghitungnya adalah setengah dari data ke separuhnya ditambah data ke setelahnya dibagi 2. Berikutnya nomor 2. Bagaimana jika datanya tidak tersebar seperti tadi, melainkan sudah berupa data dengan frekuensi ya. Caranya, kamu siapkan yang namanya F kumulatif. Caranya adalah kamu tambahkan 4. 4 tambah 7 taruh sini, 11. 11 tambah 15, 26. 26 tambah 10, 36. 36 sampai ini, 42. 42 tambah 3. Berarti banyak datanya ganjil ya. N sama dengan 45, yaitu ganjil. Berarti median adalah data ke berapa? Tadi rumusnya adalah setengah dari N plus 1. Berarti data ke setengahnya 46. Berarti data ke, saya tanya, data ke 23 masuk di kelas yang mana?
Yang di sini 50. Kenapa? Karena sampai sejauh ini baru 11 data yang masuk. Itu gunanya kita membuat F kumulatif. Jadi data ke 12 sampai ke 26 ada di 50 ini ya. Jadi data ke 12 sampai 26 termasuk data ke 23 yaitu si 50. Berikutnya nomor 3. Tentukan nilai mediannya. Sama, kita buat F kumulatif dulu. Ayo, 8 tambah 5 13 23 25 40 50. N-nya 50 alias genap. Kalau 50 berarti median adalah setengah dari data ke separuhnya berapa? 25 ya. Ditambah data ke 26. Data ke 25 masih di sini ya. Oke, 8, tapi data ke 26 ini kan hanya 25 data sampai sini. Berarti mulai data ke 26 dan seterusnya ada di 9 ini. Berarti jawabannya 8,5. Begitu caranya. Tentu saja kita menentukan kumulatifnya dulu. Next, nomor 4. Jika mediannya berupa data berkelompok, kita cari F kumulatifnya di sebelah kanan. FK 3 tambah 6 9 tambah 8 17 24. Oke, kita cari letaknya dulu. Kelas median ada di mana? Oh iya, letak median adalah data ke setengah dari 30, data ke 15. Kelas median yang mana? Data ke 15 itu yang 53 sampai sini ya. Ini kelas median. Oke, langsung kita ambil tepi bawahnya. 52, kita cari rumusnya saya tulis dulu. Median adalah tepi bawah ditambah setengah N min FK dibagi F kali P. Tepi bawahnya sudah, setengah N berarti setengah dari 30, 15. FK. FK itu F kumulatif sebelumnya. Jangan ambil yang 17, tapi ambil yang 9. Ingat ya, FK ngambilnya kelas yang sebelumnya, bukan yang 17-nya. F kecil, F dia sendiri, F median itu. P panjang kelas seperti biasa, ini ke sini panjang kelasnya adalah 3 ya. Baik, kita masukkan ke rumus. Tepi bawah 52,5. Setengahnya N berarti 15 tadi, dikurangi FK-nya 9 dibagi F dia sendiri 8, panjang kelas 3, 15 kurangi 9 6, ini 6 ya. 6 bagi 8 3/4, berarti 52,5 ditambah 3/4 kali 3, 9/4 2,25 ya. Jadinya 54,7. Begitu cara menentukan median kalau datanya berkelompok. Kita tentukan FK baru dihitung. Contoh 5. Oke, di sini mediannya sudah diketahui 48, tetapi ada suatu nilai X yang tidak diketahui. Baik, kita cari FK-nya dulu. 6 tambah 9, 15 tambah 5, 20 tambah X, 20 plus X tambah 7. Baik, di situ dikatakan bahwa mediannya 48. Berarti kelas median ada di mana? 48 itu masuk kelas yang mana? Masuk kelas yang 43 sampai 53. Kita tandai sebagai kelas median. Langsung ambil tepi bawahnya 42,5, ambil FK-nya. Ini FK, ambil F dia sendiri, ambil panjang kelas 11 ya. Baik, berikutnya kita masukkan ke rumusnya. Median agak panjang ini ya. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK dibagi F dikali P.
mediannya sudah diketahui yaitu 48, tapi bawahnya 42,5. Setengah N berarti setengah dari 27 plus X dikurangi FK-nya 15 dibagi 5 panjang kelas 11. Baik, 42,5 pindah ke kiri dulu jadi min, sisanya masih 5,5 sama dengan kita tulis dulu aja seperti ini. 5 sama 11 kita pindahin ke kiri ya, menjadi 5,5 kali 5 per 11. Jadi dibalik, 11 per 5 menjadi 5 per 11. Sama dengan setengah dari 27 ditambah X min 15. Ini kalau kita sederhanakan berapa? Ini sama ini dapat 0,5 ya. 0,5 kali 5 2,5 sama dengan setengah 27 ditambah X min 15. Sekarang min 15 nya ke kiri menjadi plus, jadinya 17,5 sama dengan setengah 27 plus X. Kita akan silang setengahnya, 2 ke kiri jadi kali, jadinya 34, berarti 35 ya. Sehingga nilai X nya 35 dikurangi 27, 8. Sehingga frekuensi yang disembunyikan tadi nilainya adalah 8. Ini salah satu contoh ketika median sudah ada tapi ada salah satu X frekuensi yang tidak diketahui. Silakan yang teliti ya perhitungan untuk pecahannya yang ruas kanan itu. Ada kurung, ada min, dibagi, dan sebagainya. Kita ke contoh 6. Bagaimana jika datanya berupa histogram? Apakah perlu membuat tabel? Jawabannya tidak perlu. Tapi kamu harus fokus. Kalau tadi ada tabel F, ada tabel FK, misalkan FK-nya kita taruh di atasnya gitu aja ya. Berarti 5 ya 5. 5 sama 11. 16 sama 9. 25 sama 4. 29, 30. Berarti letaknya di mana? Data ke setengahnya 30. Data ke 15 ya. Ada di sini. Yaitu kelasnya adalah yang ini ya, 46 sampai 50. Baik, ini kelas median. Ambil tepi bawahnya, sudah ada tepi bawahnya. Kemudian FK yang mana FK? Sebelum ya. F dia sendiri 11, panjang kelas 5. Oke, masuk ke rumus. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK dibagi F kali P. Tepi bawah kita adalah 45,5, setengahnya N berarti 15, FK-nya 5. Frekuensi dia sendiri 11, panjang kelasnya 5, berarti 45,5 ditambah 10 kali 5, 50. 50 bagi 11 dapat berapa? Dapat berapa? 4,54 atau saya buat 4,55 aja ya. Dikalikan ditambahkan jadinya 49, 50,05. Itu contoh berupa histogram. Satu kali lagi, ini histogramnya berupa tepi bawah ya. Sekarang histogramnya berupa interval. Caranya sama saja. Kita bikin FK di atasnya saja, berarti 8 tambah 10, 18, tambah 13, 20, 30, 31 tambah 18, 49 sama ini, 60, 65. Oke, ini banyak datanya ganjil sehingga mediannya
Oke, median letaknya ada di setengah dari 65 ya. Berarti data ke 32,5 ada di sekitar, ada di sini ya, 32,5. Ini kan baru 31 data. Berarti data ke 32 ada di kelas yang ini. Baik, kelasnya sudah ketemu, kita ambil tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 35,5. FK itu FK sebelum, F itu F dia sendiri, P itu panjang kelas. 21 ke 26 panjangnya 5. Baik, kita cari mediannya. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK per F kali P. Tepi bawahnya 35,5, setengah N-nya ini ya 32,5 dikurangi FK 31 dibagi F 18 panjang kelas 5. 32,5 koordinat negatifnya. 32,5 dikurangi 31 berapa? 1,5 dikali 5 dibagi 18. Berapa ini? 1,00. Kita jumlahkan berarti 35,917. Oke, sudah ada 7 contoh modus baik data tunggal, kelompok, tabel maupun histogram. Histogram berupa tepi maupun berupa interval. Semuanya sudah lengkap. Baik, sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.